534, Epilog 3 Authors Watch 3. Diupload oleh Baca Suara. Han Suyong terus menulis. Waktu singkat yang diberikan padanya selama dini hari sepenuhnya dikhususkan untuk Kim Dokja. Hei, Raja Dokkaebi. Ya, my god. Petik 2 titik. Aku sudah bilang padamu untuk berhenti memanggilku seperti itu. Bagaimanapun, The Ways of Survival akan diterbitkan 7 di malam hari mulai sekarang. Situs web belum memiliki fitur untuk menjadwalkan rilis bab sebelumnya, jadi Anda memegang naskah dan mengunggahnya tepat waktu untuk saya. Jika saya mengunggahnya saat fajar, anak itu akan begadang dan menunggu. Dia tidak akan tidur. Petik 2. Aku akan melakukan apa yang kamu perintahkan. Han Suyong meludahkan erangan panjang dan mengalihkan pandangannya kembali ke naskah yang sedang dikerjakannya. Yu Jung Hyok memeriksa kejadian dari perubahan regresi sebelumnya. Dia tidak mungkin menulis kehidupan yang berlangsung selama 1863 pergantian regresi. 3149 bab terlalu singkat untuk mengandung kehidupan yang dijalani selama 1864 kali. Dia harus menghilangkan beberapa perubahan regresi, sementara yang lain harus sangat dikurangi panjangnya. Dia tahu bahwa hidup tidak berjalan seperti itu. Tetapi pada saat yang sama, ia harus mengakui bahwa beberapa nyawa hanya dapat ditulis sedemikian rupa. Begitu dia datang untuk menerima itu, menulis kehidupan-kehidupan itu tidak terbukti terlalu sulit baginya. Kehidupan belokan ke 1863 Yu Jung Hyok diberikan kepadanya secara keseluruhan, sementara dia juga memiliki informasi dari belokan ketiga Kim Dokja juga. Namun yang paling penting, dia adalah penulis yang sangat baik. Margin yang tidak bisa dia penuhi, itu malah akan dihabiskan oleh Yu Jung Hyok sendiri. Yu Jung Hyok, yang mengambil napas di antara konteks kata-kata yang mengalir, dan melangkah di atas tanah keras yang ditutupi oleh huruf-huruf hitam pekat. Yang bisa ia lakukan hanyalah menyampaikan kisah Yu Jung Hyok seperti itu. Setiap kali dia menulis satu bab, kehidupan Kim Dokja diperpanjang 1 hari lagi. Ketika satu kalimat demi satu disusun dan dicatat, waktunya sendiri juga terus berdetak sedikit demi sedikit. Han Suyong yang berusia 13 tahun menjadi 14. Lalu, 15 tahun. Serialisasi yang akan berlangsung selama 10 tahun yang panjang dan sulit telah dimulai. Itu sulit. Dia tidak memiliki stamina yang cukup, dan tubuh mudanya terlalu lemah. Bahkan saat itu, Han Suyong bertahan. Dia berpikir tentang Kim Dokja di luar layar komputer, juga semakin tua seperti dia. Kim Dokja, yang belum mati, belum menyerah, dan masih bertahan seumur hidupnya. Penulis NIM yang terhormat, hari ini, Jung Hyok melakukan. Apakah Anda benar-benar menikmati cerita seperti ini? Meski setengah ragu, Han Suyong masih terus menulis cerita. Informasi yang saya berikan kepada Anda akan berguna nanti. Jadi, lihatlah kapanpun kamu punya waktu. Kisah itu tidak akan berakhir selama seseorang membacanya. Begitulah dengan pergantian regresi 1863, pernah dianggap sebagai yang terakhir. Penulis NIM, saya sudah berpikir, bagaimana kalau menciptakan karakter baru dengan menggunakan kesempatan ini. Dia memeriksa komentar yang ditinggalkan Kim Dokja setiap hari. Karena dia hanya aktif sekitar jam-jam awal, berkomunikasi dengannya secara real-time itu sulit, tetapi dia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tampaknya memerlukan satu. Haruskah saya membuat karakter utama lain? Jika memungkinkan, mungkin juga membuatnya menjadi karakter wanita yang cantik. Aha, maksudmu seorang gadis muda yang cantik. Fitur wajah lebih dari cukup untuk menamparkan pipi Yu Jung Hyok 2 kali. Seorang anak muda yang cantik dengan kunci pirang yang brilian menatap Yu Jung Hyok dan berteriak. Hei kamu, pria pangsit. Tanda hubung titik. Tapi, penulis NIM. Kim Dokja, 16 tahun. 17, 18. Dia mengkonsumsi cerita ini dan tumbuh menjadi lebih tua, dan akhirnya, menjadi impian paling kuno. Meskipun mengetahui fakta itu, Han Suyong masih menikmati periode waktu ini. Dunia padang salju putih murni tempat surat-surat berkeliaran bebas. Di atas dunia ini ada Kim Dokja, dan Han Suyong. Penulis NIM, saya bertanya-tanya apakah Jung Hyok terlalu menderita belakangan ini. Terkadang, dia menempatkan Yu Jung Hyok melalui pemeras. Itu hanya terjadi karena keinginannya untuk secara realistis menyalin dan menempelkan cerita yang sudah dia ketahui. Saat menulis novel dengan cara ini, dia sering jatuh ke dalam kebingungan. Apakah peristiwa ini benar-benar terjadi di masa lalu? Tidak bisakah lebih seperti, itu terjadi karena saya menulis ini? Apapun kebenarannya, dia masih memberikan semuanya. Dia bangga dengan pekerjaannya. Tetapi pada saat yang sama, dia harus mengakui bahwa tidak mungkin baginya untuk sepenuhnya menguasai pekerjaannya sendiri. Dengan sepasang mata mendidih, Yu Jung Hyok melotot ke langit. Suatu saat di masa depan, Yu Jung Hyok diciptakan oleh ujung tangannya akan bertemu bahwa Kim Dokja nyata. Hanya memikirkan kejadian itu hampir membuatnya gila dari waktu ke waktu. Novel hit yang belum pernah ada sebelumnya. SSSSS kelas Infinite Regressor. Sekitar waktu itu, Ego siang hari, mulai bekerja sebagai penulis dengan sungguh-sungguh. Tentu saja, dia telah mencuri bakat Han Suyong malam hari secara grosir, jadi tidak mungkin novelnya gagal. Tidak hanya itu,
ego siang hari, bahkan kesulitan membuat akun anonim untuk meninggalkan komentar beracun pada cara bertahan hidup juga. Aku benar-benar khawatir tentang kehidupan penulis NIM tersayang sebenarnya menulis sampah ini. Apa yang bahkan lebih memicu flabbergas adalah DM Kim Dokja. Penulis NIM, tahukah Anda tentang novel yang disebut Ses Great Infinite Regressor? Latar novel itu persis sama dengan cara. Han Suyong menyeringai dan mulai mengetik balasannya. Dia berpikir, benar, pria yang menulis DM seperti ini menuduh saya sebagai penjiplak selama belokan ke 1863, bukan? Saya senang bahwa jumlah penayangan saya naik berkat pemaparan, sebenarnya. Ketika dia selesai mengetik jawaban, sinar samar fajar menyingsing ke dunia di luar jendela. Mulai dari beberapa waktu yang lalu, dia tidak merasa segar bahkan setelah bangun. Dia sering menghabiskan seluruh waktunya untuk menulis novel, dan ada saat-saat ketika dia tidak tahan lagi kelelahan dan tertidur meskipun periode aktivitas yang diatur sendiri belum berakhir. Lebih buruk lagi, ingatannya secara bertahap memburuk, juga. Informasi yang dia dengar dari Yu Jung Hyuk, dan diterima dari Kim Dokja, dia tidak bisa mengingatnya dengan baik. Hal-hal yang terjadi pada belokan ke 1863 semakin kabur. Dan juga, fabel Anda sedang dikonsumsi. Bahkan lamanya periode aktivitas yang diatur sendiri menurun secara bertahap. Waktu terus berdetak, dan Han Suyong terus menulis hampir setiap hari. Kadang-kadang, dia tidak bisa bangun dan akhirnya menghabiskan sepanjang hari. Dan karena kelelahan yang memburuk, jumlah hari dia tidak bisa membaca komentar Kim Dokja juga meningkat. Penulis NIM, saya akan bergabung dengan militer lusa. Sepertinya saya akan dikirim ke garis depan. Ini Kim Dokja, saya di sini di Yanggu. Jung Hyuk saya ingin tahu, apakah Anda pernah menyekop salju sebelumnya? 20 tahun, 21, 22. Giliran 371, 621, 972. Ketika angka pergantian regresi Yu Jung Hyuk tumbuh lebih tinggi, demikian pula usia Kim Dokja. Kim Dokja memberi makan pada tragedi Yu Jung Hyuk menjadi seorang siswa sekolah menengah, kemudian seorang mahasiswa dan akhirnya, seorang prajurit. Han Suyong mengamati pertumbuhan pria seperti itu. Waktu luangnya semakin berkurang ketika, ego siang hari, yang sekarang sudah dewasa, mulai terjaga selama fajar juga. Ketika waktu untuk memoles novel perlahan-lahan menghilang, peran Raja Dokkaebi juga tumbuh secara substansial. Tolong jangan khawatir, saya akan memperbaiki semua kesalahan, kata Raja Dokkaebi. Apakah kamu tahu tentang tata bahasa? Ya, aku tahu. Saya berencana untuk mencari nafkah seperti itu. Seorang penerbit mencari pengoreksi paruh waktu, jadi saya dengan percaya diri melamar pekerjaan itu. Petik 2. Pria ini masih dianggap agak tidak bisa diandalkan, tapi dia tidak bisa membuat orang lain membantunya. Dia jelas tidak bisa mendapatkan bantuan dari ego siang hari, misalnya. Banyak kekuatannya telah habis dan kelupaannya telah memburuk sangat dalam beberapa kali ini sehingga butuh banyak daripadanya hanya untuk mengirim balasan ke komentar Kim Dokja. Dan begitu saja, beberapa tahun berlalu seperti sihir singkat. Fle. Saat menulis kalimat itu, Han Suyong berpikir bahwa hidupnya tidak jauh berbeda dari Yu Jung Hyuk dalam beberapa hal. Terkadang, kehidupan benar-benar dihilangkan seperti ini. Namun, itu tidak berarti kehidupan yang dihilangkan seperti itu juga tidak meninggalkan dirinya sendiri. Itulah yang dia pikirkan saat menatap novel yang berjumlah lebih dari 3.000 bab yang saat ini disusun di depan matanya. Pada hari tertentu sebelum penyelesaian, Han Suyong membuka jendela obrolan platform untuk menulis komentar seperti biasa. Tolong jangan menyerah, pembaca NIM sayang. Apakah saya pernah mengirim komentar seperti ini sebelumnya? Awalnya, dia pikir ini adalah hasil dari mengetik beberapa hal acak sementara setengah tenggelam dalam rasa kantuk. Namun, ada lebih dari satu posting yang dia tidak ingat pernah memposting di sini. Untuk menjawab pertanyaan Anda, kapan dia memposting balasan seperti itu sebelumnya? Tidak peduli seberapa keras dia memikirkannya, dia tidak bisa mengingat. Tidak hanya itu, stempel waktu kiriman juga aneh. Sebenarnya, alih-alih kesalahan dalam pengaturan, itu. Han Suyong segera memanggil Raja Dokkaebi. Ketika dia melakukannya, makhluk yang mengenakan fedora muncul dari udara tipis ditemani oleh Su Cucut. Kebisingan. Dia bertanya, apakah kamu menulis ini? Iya. Pada otoritas siapa? Saya dengan tulus meminta maaf karena tidak mendapatkan izin Anda sebelumnya. Kamu tampak sangat lelah akhir-akhir ini. Petik 2. Han Suyong diam-diam menatap Raja Dokkaebi. Makhluk ini datang ke dunia ini mencari dewanya. Dan sekarang tahu siapa penciptanya. Hanya apa yang kamu tuju? Aku hanyalah pendongeng. Dan seperti halnya dengan setiap pendongeng, saya suka menceritakan epik yang hebat. Dunia yang telah Anda ciptakan, tentu saja. Petik 2. Tapi, hanya ada satu pembaca cerita ini. Apakah kamu benar-benar percaya begitu? Dia menyipitkan matanya dan balas menembak. Aku sudah tahu apa yang kau rencanakan, oke. Anda berencana mengubah novel saya menjadi layanan berbayar, bukan? Petik 2. Sejak tiba di dunia ini, dia terus-menerus memikirkan hari itu. Novel yang ditulisnya akan menjadi skenario yang akan menghancurkan dunia ini.
Namun, siapa yang berani melakukan sesuatu yang mengerikan seperti itu? Jawabannya cukup sederhana ketika dia memikirkannya. Bagaimanapun, hanya ada satu eksistensi yang mampu melakukan hal seperti itu di garis dunia ini. Kau membawaku ke sini untuk tujuan itu, bukan? Aku tidak akan menyangkal itu. Meskipun belum lama sejak saya menyadari apa peran saya yang sebenarnya. Petik 2. Percikan samar menari di seluruh tubuh Raja Dokkaebi. Itulah bukti probabilitas sistem yang semakin kuat. Juga, itu berarti bahwa Dokkaebi ini secara bertahap mendapatkan kembali kekuatan Raja Pendongeng. Han Suyong menatap bunga api menari sebelum berbicara. Petik 2 titik. Sehingga kemudian, kiamat akan benar-benar dimulai, kan? Petik 2. Iya. Jujur, aku tidak mengerti sama sekali. Kamu tahu urutan kronologisnya juga tidak masuk akal. Petik 2. Petik 2. Urutan kronologisnya. Satu-satunya alasan mengapa saya bisa menulis ini adalah karena Yu Jung Hyuk akan menjalani hidupnya di masa depan, dan Kim Dok-ja telah membaca novel. Tetapi bagi saya untuk menulis novel yang Kim Dok-ja akan baca, itu. Petik 2. Petik 2 titik. Paradoks waktu. Itulah yang disebut manusia sebagai ini. Namun, ada alam semesta yang beroperasi berdasarkan prinsip itu. Alam semesta di mana masa depan ditulis sebelum masa lalu, dan penyebabnya diciptakan untuk tujuan hasil akhir. Saya yakin Anda sudah akrab dengan alam semesta seperti itu. Petik 2. Han Suyong mengerutkan kening seolah bertanya, apa yang kau bicarakan? Raja Dokkaebi menyeringai dan dengan ringan mengetuk monitor komputer. Bukankah kamu sedang menulis satu? Pikiran-pikiran yang tersesat dan penggalan-penggalan surat yang dia lemparkan dapat ditemukan di sana. Adegan yang tak terhitung jumlahnya ada di luar waktu itu sendiri, di luar dunia, menunggu untuk terhubung sebagai satu. Beberapa adegan menjadi masa depan meskipun ditulis sebelumnya, sementara beberapa adegan, meskipun ditulis kemudian, menjadi masa lalu. Mata Han Suyong bergetar. Petik 2. Apakah kamu mengatakan seluruh alam semesta ini hanya sebuah novel? Jika aku membandingkannya, maka ya, sesuatu seperti itu. Huruf-huruf di layar tampak beriak. Surat yang ingin dicintai oleh seseorang mengalir di luar monitor setelah membentuk pasangan dan kelompok satu sama lain. Kalimat, yang berkilau seperti bintang. Beberapa kalimat dengan sukarela menjadi kegelapan untuk kalimat lainnya, sementara kalimat tertentu menjadi terang hanya melalui kata-kata gelap itu. Beberapa kalimat ada untuk kalimat berikutnya, sedangkan kalimat berikutnya mendapatkan maknanya karena kalimat pertama ada. Tidak ada, sebelum dan sesudah, di alam semesta ini. Dan itulah alasan mengapa, garis dunia pertama, sedang diselesaikan paling akhir. Di dalam rantai raksasa yang tanpa henti ini, Raja Dokkaebi tersenyum penuh sukacita. Alam semesta diciptakan sekarang, tetapi pada saat yang sama, ia telah ada selama miliaran tahun terakhir, juga. Dan awal tertentu hanya muncul setelah kiamat telah dimulai. Petik 2. Kalimat mengalir seperti hujan meteor. Sedang bernyanyi menuju Tuhannya. Karena Han Suyong menulis Ways of Survival, Kim Dok-ja harus membacanya. Karena Kim Dok-ja membaca Ways of Survival, Yu Jung Hyuk memulai kemundurannya. Karena Yu Jung Hyuk memulai kemundurannya, Han Suyong dapat menulis cara bertahan hidup. Dia mungkin telah menulisnya, tetapi kata-kata ini selesai hanya setelah meninggalkan tangannya. Kisah yang akan menyelamatkan seseorang, menghancurkan, dan membantunya hidup. Han Suyong menatap lintasan mengerikan yang ditarik oleh kata-kata itu dan menjadi sangat sadar akan fakta bahwa dia telah dilemparkan ke dalam siklus yang tidak pernah berakhir ini. Dia mungkin penulis yang bertanggung jawab untuk menciptakan dunia ini, tetapi dia juga dewa yang tidak berdaya. Dewa yang bahkan tidak bisa menyelamatkan satu pembaca pun. Dewa yang hanya bagian dari kisah yang luas dan tak terbatas ini. Tersenyum ke arah Anda. Sekarang, lihatlah. Bukankah ini kisah yang benar-benar sempurna? Petik 2. Sirip. Jika Anda menemukan kesalahan tautan rusak, konten non-standar, harap beritahu kami sehingga kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin.